Ya hormat, pujian, dan kuasa Yesus aja. Bagi yang mulia, oh kami angkat tangan kami Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri, katakan cinta ku sekali lagi, panggil nama Yesus. Kami mau beri hormat, hormat, pujian, dan kuasa Yesus saja. Bagi yang mulia, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Aku puja, cinta ku sembah, haleluya. Aku puja, cinta ku sembah, berikan Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Dan Engkau adalah Bapa kami semua adalah anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi. Oleh karena kasih-Mu, maka kami boleh terhimpun di tempat ini. Dalam satu kerukunan keluarga besar Sulawesi Utara, Mimika, bermazmur bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau sungguh luar biasa, sungguh baik dalam hidup kami. Dan di malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, maka tibalah saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hidup yang kami jalani saat ini sedang dalam proses pengudusan. Setelah Engkau membenarkan kami lewat karya salib-Mu dan pengudusan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, yang bertakhta dan berdaulat dalam diri kami, dan lewat kebenaran firman-Mu. Karena Engkau sendiri yang telah berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Saat ini kami akan menerima sesuatu yang dunia tidak bisa berikan, yaitu kebenaran firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu dapat mengubah hidup kami untuk terus hidup di dalam pertobatan dengan melakukan segala kehendak-Mu lewat kuat dan kuasa Roh-Mu yang kudus yang bertakhta berdaulat dalam diri kami. Di saat ini kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu lewat tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus yang berdaulat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang hidup dalam berkat kasih karunia Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik bagi hidup kita. Hari ini sungguh luar biasa. Oleh kasih Tuhan,
Wah, ini silo ini. Oleh kasih Tuhan, maka saya bisa berdiri di sini menyampaikan isi hati Tuhan. Itu bukan karena kuat dan kuasa atau kehebatan saya, tapi karena Tuhan Yesus ada dalam hidup saya. Amin. Dan pertemuan malam ini juga oleh kasih Tuhan. Karena Pak Dokter Leo dan istri tercinta Ibu Herlina, sebenarnya bukan saya yang dituju, tapi oleh karena rencana Tuhan tiba-tiba ke saya. Ya, saya yakin percaya Roma 8 ayat 8 Tuhan berfirman, Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Artinya dalam hidup setiap orang percaya tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tapi semua adalah pekerjaan Allah dan Roh-Nya yang kudus yang bertakhta berdaulat dalam diri kita. Oke, baiklah, hari ini kita akan merenungkan isi hati Tuhan. Mimika bermazmur lewat kerukunan keluarga besar Sulawesi Utara. Ya, KKBSU Tuhan hadirkan di bumi Mimika bukan secara kebetulan. Amin. Ada satu tujuan mulia, apalagi Tuhan pilih Ibu Herlina jadi ketua. Itu tidak terjadi secara kebetulan, pasti ada rencana hebat di balik sana, ya. Dan inilah yang akan kita renungkan tentang firman yang Tuhan ingin supaya kita ketahui, ya. Di Roma 8 ayat 31 32, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran-kebenaran akan memerdekakanmu. Firman kebenaran yang tidak kita ketahui, itulah yang membuat orang Kristen hidup dalam kekalahan. Halo? Karena banyak dari orang yang tidak pernah baca Alkitab. Hari Minggu masuk gereja, Senin sampai Sabtu. Si jahat iblis bilang firman Tuhan itu cuma for pendeta, for hamba Tuhan, for guru agama, orang pelayanan. Tapi kalau orang awam jangan baca firman, ya. Hari ini sungguh luar biasa. Dengan kebenaran ini saya mengangkat tema khotbah. Kalau tadi siang di gereja Mawar Saron, inisiatif Allah. Hari ini malam ini tema khotbah saya, kita adalah masterpiece Allah. Masterpiece mahakarya Allah. Amin. Ini judul khotbahnya. Inilah kebenaran yang powerful, sangat berkuasa bagi hidup kita, ya. Kalau kita mengetahui bahwa kita bukan karya biasa-biasa, maka itu akan berdampak dalam hidup kita. Karena apa yang kita imani, apa yang akan kita percayai dalam hidup ini, itu akan mempengaruhi hidup orang. Amin. Di bahasa Sangir dia bilang, right believing always produce right living. Artinya keyakinan yang benar selalu akan menghasilkan hidup yang benar. Amin. Sehingga kita perlu mengetahui siapa kita dalam Tuhan Yesus menurut firman Tuhan. Ini akan kita belajar. Bahwa kita adalah mahakarya Allah. Nah, kebenaran ini akan mempengaruhi rukun ini, ya. Kerukunan ini akan dipengaruhi oleh kebenaran ini. Bahwa kita yang terhimpun dalam kerukunan keluarga besar Sulawesi Utara adalah mahakarya Allah. Bukan karya biasa-biasa, ya kan? Orang ini bukan hasil produksi massal satu pabrik. Sehingga ada istilah gagal produksi. Bilang di kiri kanan, engkau tidak gagal produksi. Amin. Mahakarya Allah. Ya. Mari kita akan belajar lebih dalam satu firman yang sungguh luar biasa. Efesus 2 ayat 10. Kita baca bersama, ya. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Dia persiapkan sebelumnya, dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Amin.
Di New Living Translation dia bilang begini. For we are God masterpiece. Jadi bukan karya biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau karya tapi dia tambah maha karya, masterpiece. For we are God masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so that we can do good things. He has planned for us long ago. Inilah ya, Tuhan tidak iseng-iseng menciptakan kita. Tuhan juga tidak iseng-iseng menghadirkan Dr. Leo di Mimika. Dr. Leo dulu di Bitung bersama Pak Fabian Kalo, sekarang anggota dewan terhormat ya. Waktu itu Pak Fabian camat, Pak Dokter di Puskesmas. Hari ini ada di Mimika, itu udah rencana indah dari Tuhan. Amin. Jadi Tuhan tidak menjadikan kita terjadi secara kebetulan. Ini yang akan kita renungkan. Seringkali kita mengukur diri kita menurut ukuran dunia, ya kan? Apa? Berdasarkan status sosial. Oh, karena dia kok ketua dewan. Oh, karena dia dokter spesialis of gene, ya kan? Atau karena kuasa atau harta milik kita. Itu ukuran dunia Bapak Ibu sekalian. Kita di mata Tuhan, saudaraku dan saya sama. Halo? Sama torang. Yang membedakan itu dunia. Tapi di mata Tuhan, Tuhan bilang di Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Wih, luar biasa. Luar biasa. Tuhan menyampaikan bahwa kita berharga di matanya dan mulia. Jadi hidup yang kita jalani ini bukan hidup apa kata orang, ya. Tapi apa kata Alkitab? Karena Alkitab itu adalah isi hati Tuhan Yesus. Amin. Identitas kita dalam Tuhan Yesus, kita ditentukan oleh Tuhan Yesus, bukan dunia ini. Tuhan Yesuslah yang membedakan kita dengan orang dunia. Oke, status kita jadi buruh kecil, jadi bos di atas. Kalau kita sadar bahwa kita memiliki Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memiliki kita, hidup kita beda. Amin. Jangan anggap cleaning service. Kalau cleaning service dia memiliki Tuhan akan beda. Amin. Dia akan bekerja sungguh-sungguh. Di Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini yang sungguh luar biasa. Nah, status kita dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Apa yang Tuhan Yesus bilang Torah? Di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tuhan bilang begini. Semua yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Amin. Bukan daun lemong. Anak-anak Allah. Orang berkuasa. Haleluya. Karena Tuhan adalah 4 orang. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Siapa itu? Orang semua. Amin. Anak-anak Allah. Apalagi Tuhan bilang. Kita dalam Tuhan Yesus. Yohanes 10 ayat 27. Kita adalah domba. Bukan kambing. Domba-dombaku mendengar suaraku. Yohanes 10 ayat 7. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengikuti aku. Kalau kambing biar so bicara, dia akan dengar. Ya. Domba cuma dengar suara. Dia ikuti, maka Tuhan pakai domba. Apalagi di dalam Tuhan Yesus kita adalah mempelainya. 2 Korintus 11 ayat 2. Apalagi kita adalah warga kerajaan sorga. Filipi 3 ayat 20.
Jadi bukan orang warga dunia, warga sorga yang ditempatkan sementara di dunia ini. 1 Korintus 3 ayat 9. Kita adalah kawan sekerja. Amin. Bukan musuh dari Allah. Oke, kita belajar lebih dalam. Itu identitas kita dalam Tuhan Yesus yang membuat kita beda dengan orang dunia. Kita belajar 5 hal dari satu firman ini. Yang pertama, kita adalah buatan Allah. Amin. Yang kedua, diciptakan di dalam Tuhan Yesus. Dan hal yang ketiga, untuk melakukan pekerjaan baik. Keempat, yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan hal yang kelima, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. 5 hal inilah yang akan kita bedah malam ini. Ya, saya biasa membuka menutup perut orang lewat keahlian sebagai konsultan bedah saluran cerna. Tapi oleh kasih Tuhan, Tuhan sekarang percayakan untuk membedah persoalan spiritual Bapak Ibu, supaya betul-betul bertemu dengan Tuhan Yesus, mengalami Tuhan Yesus dan hidup tidak sama dengan orang dunia. Amin. Mari kita bedah yang pertama. Kita adalah buatan Allah. Semua manusia itu Allah yang ciptakan. Amin. Awal penciptaan manusia, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Amin. Ya. Tujuannya satu. Ayat 27, waktu Tuhan membuat laki-laki dan perempuan, Dia berkati ayat 28. Supaya untuk apa? Tidak berubah tujuan Tuhan menjadikan Bapak, Ibu dan saya, yaitu untuk hidup dan berkuasa. Halo? Hidup dan berkuasa atas dosa dan atas dunia ini. Lewat kuasa Dia yang hidup dalam diri kita. Jadi kita semua adalah buatan Allah yang menurut gambar dan rupa. Bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu menurut gambar. Zelem artinya wujud dan kemampuan kita itu sama dengan Tuhan. Inilah yang tidak disadari oleh orang percaya. Ada sedikit masalah cari pendeta, bukan berarti pendeta. Ya, sehingga orang tergantung hamba Tuhan juga harus sadar bahwa kuasa itu dari Tuhan Yesus. Amin. Jangan kita membuat jemaat itu jadi apa ya? Itu semua pendeta ajarkan ke mereka bahwa sumber kuasa itu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berfirman Yohanes 14 ayat 12. Bila kamu percaya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Artinya Bapak, Ibu dan saya hari ini Tuhan beri kuasa. Kalau ada orang minta berdoa tumpang tangan, percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sembuh. Amin. Karena kuasa itu dari Tuhan. Dan kita sama semua. Apalagi Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Yang ada tulis itu, tanda-tanda ini menyertai pendeta. Halo? Berdoa dalam namaku. Jadi nama Tuhan. Maka fokus kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Dan sebagai hamba Tuhan, janganlah kita mencuri kemuliaan Allah. Kadang-kadang pendeta bersaksi, kita kok yang udah berdoa apa dia, sampai dia jadi, ya kan? Kita ada urapi, Tuhan Yesus bukan orang. Bawa jemaat untuk bertemu Tuhan Yesus, supaya mereka mengerti, memahami kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi diciptakan dalam Tuhan Yesus Kristus, Selem, menurut gambar. Nah, kalau menurut gambar dan rupa Allah, bahasa aslinya itu bahasa Ibrani, kalau
Mirip, serupa artinya mirip. Ya, dama artinya mirip dalam tingkah laku, kepribadian dan karakter. Sehingga kita akan berbeda di orang dunia. Bukan kita yang membuatnya, tapi Tuhan Yesus yang hidup dalam diri Bapak, Ibu dan saya. Halo, kita tidak mampu. Bagian saya dan bagian Dr. Leo yang juga penyampai firman, itu cuma menyampaikan firman. Tapi yang akan mengubah itu Roh Kudus. Amin. Sehingga firman bilang ke Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Tuhan berikan kehendak bebas kepada Bapak Ibu sekalian. Bisa aja duduk di sini, tapi pikiran tidak di sini. Ya kan? Tapi itu bukan bagian saya. Bagian saya adalah menyampaikan firman. Nanti Roh Kudus akan jama ya. Yang saya khotbahkan tadi. Inisiatif Allah. Kalau Tuhan sudah inisiatif, orang tidak bisa itu ya. Jadi kita ini adalah buatan Allah semua. Amin. Dan buatannya sungguh luar biasa. Yang manusia waktu Tuhan ciptakan, baca di Kejadian 1 Bapak Ibu sekalian, kita sedikit panjang ya belajar firman. Di Kejadian 1 waktu Tuhan menciptakan manusia, itu beda dengan dia ciptakan yang lain-lain. Ya, di Kejadian 1 ayat 31. Setelah diciptakan manusia dia bilang sungguh amat baik. Amin. Tapi kalau dia ciptakan yang lain itu tumbuhan, bulan, bintang, itu dia bilang semuanya baik. Tapi waktu ciptakan manusia sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 20 dan 24 waktu dia ciptakan yang lain-lain dia bilang hendaklah. Tapi waktu dia menciptakan manusia di Kejadian 1 ayat 26 dia bilang baiklah. Jadi itulah yang sungguh luar biasa. Kita ini buatan Allah. Sehingga pemazmur Daud pernah buat salah. Tapi dia tulis di Mazmur 139 ya. Nanti baca di rumah mulai dari ayat 1, Tuhan Maha mengetahui. Di ayat 9, ayat 13, 14. Dia bilang engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Dia sadar, Daud sadar. Ajaib perbuatanmu dan dahsyat. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Inilah yang dialami Daud. Dia pernah bikin dosa. Tapi waktu ditegur lewat Nabi Nathan, dia berbalik dan bertobat. Dan dia menulis kitab Mazmur yang sungguh luar biasa. Makanya ayat paling panjang itu di Mazmur 119. Ada 176 ayat. Dan ayat yang luar biasa yang sering kita nyanyikan tapi tidak kita lakukan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tapi tidak baca firman. Jadi berjalan dalam gelap tuh berarti. Hari ini mendengar kebenaran firman ini, better late than never. Tuhan sayang torang. Mari baca surat cinta Tuhan. Karena surat cinta Tuhan itu Tuhan mau kita renungkan bukan sekali-kali tapi siang dan malam. Amin. Sebelum bangsa Israel masuk tanah perjanjian, Yosua, Tuhan kasih ingat Yosua 1 ayat 8. Apa yang Tuhan bilang? Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah sekali-sekali. Siang dan malam. Amin. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, sehingga perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Daud jatuh dalam dosa, tapi dia tulis kitab Mazmur. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan Karlota. Ya kan? Kalau Alkitab bahasa Manado pasti dia tulis Karlota. Tapi yang kesukaannya apa? Taurat Tuhan. Amin.
yang merenungkan siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya, daunnya tidak kering, tidak layu. Apa saja yang dia kerjakan selalu berhasil. Itulah buatan Allah, itu yang pertama. Tapi sayangnya jatuh di dalam dosa. Amin. Kita berdosa bukan nanti kita berbuat dosa disebut orang berdosa. Sejak dari kandungan Bapak Ibu dan saya orang berdosa. Karena dosa siapa? Dosa Adam dan Hawa. Roma 5 tampilkan ayat 17 sampai 19. Oleh karena dosa satu orang maka maut telah berkuasa. Tapi lebih benar lagi, mereka yang menerima anugerah kebenaran dan kasih karunia akan hidup dan berkuasa oleh satu orang, Yesus Kristus. Amin. Oleh karena pelanggaran satu orang semua hidup dalam penghukuman. Puji Tuhan, oleh karena perbuatan benar Tuhan Yesus, hari ini Bapak Ibu sekalian bisa dibenarkan. Karena ketaatan Tuhan Yesus di ayat 19, ya kan? Jadi semua manusia jatuh dalam dosa. Maka di hal kedua yang akan kita renungkan, diciptakan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita disebut orang berdosa bukan nanti kita berbuat dosa, tapi karena kita naturnya sudah orang berdosa sejak dalam kandungan ibu kita. Amin. Roma 3 ayat 23 dia bilang, semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Yang sebelumnya untuk hidup berkuasa. Hari ini semua manusia yang jatuh dalam dosa, hidupnya dikuasai oleh dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Disinilah makna kenapa Allah yang menjadi manusia, yang kita panggil sebagai Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita, itu menyelesaikan persoalan utama manusia dosa. Makanya Bapak Ibu dan saya hari ini di dalam Tuhan Yesus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi apapun yang Bapak Ibu kerjakan, kalau di luar Tuhan Yesus tetap naturnya dosa. Amin. Torang mau tabanting, tabaguling, malin tuang. Torang mau bekeng, torang pe kekuatan amal baik, tidak akan sampai ke sorga. Amin. Natur kita dulu harus dibereskan. Diberi natur yang baru. Afek yang baru, affection yang baru. Kehendak yang baru, yang semuanya berisi tentang kebenaran firman Tuhan. Makanya di dalam Tuhan Yesus kita adalah ciptaan baru. Di 2 Korintus 16, tadi ayat 17 kan. 16 itu dia bilang, orang tidak menilai manusia menurut ukuran manusia. Ya. Kalau kita tahu bahwa kita semua adalah mahakarya Allah, kita tidak akan menganggap enteng orang yang lain. Amin. Karena semua kita adalah mahakarya Allah. Jadi di dalam Tuhan Yesus kita adalah ciptaan baru. Bukan ciptaan yang lama. Apa sih arti ciptaan baru? Bapak Ibu sekalian, ciptaan baru bukan berarti kalau torampe fisik gode, ya, kon terima Tuhan Yesus jadi kurus, bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan ciptaan baru itu roh kita, tubuh, jiwa dan roh. Oke? Tubuh ini tidak ada gunanya. Ini cuma hasil manifestasi yang ada di jiwa. Pikiran, ya, jiwa itu pikiran ada sana kan? Waktu kita percaya Tuhan Yesus, roh kita dan roh Allah bersatu. Amin. Roma 8 ayat 11. Apabila roh yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara mati hidup dalam diri Bapak Ibu, maka tubuh yang fana ini akan hidup oleh roh. Bayangkan dan renungkan. Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus ada dalam diri Bapak Ibu dan saya.
Wah, luar biasa, ya kan? Roh itu yang bangkitkan Tuhan Yesus hidup dalam diri kita. Dan itu dia tidak keluar masuk, dia menyatu dengan roh kita. Roma 8 ayat 15. Tuhan tidak berikan kita roh perbudakan yang membuat kita takut. Amin. Tapi roh yang menjadikan kita anak Allah. Ayat 16. Dan roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Ini yang luar biasa. Roh Allah so bersatu dengan tompe roh. Tapi yang menjadi persoalan adalah jiwa kita. Kenapa ada KKR? Supaya jiwa kita diperbarui terus dengan firman. Amin. Bukan dengan hal-hal dunia. Sehingga waktu ada persoalan, waktu ada masalah, Roh Kudus akan kasih ingat. Ada tentu firman yang ada baca. Tapi kalau tidak pernah baca firman, Roh Kudus lebih bingung kasih ingat apa nih orang. Ya toh? Sehingga hidup mengalami kekalahan. Yohanes 14 ayat 26 fungsi Roh Kudus. Mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Amin. No, kalau orang yang pernah baca firman, cuma hari Minggu masuk gereja 40 menit baku dapat yang pendeta. Di rumah Senin sampai Sabtu tidak pernah kore-kore firman. Bukan bingung, Roh Kudus sangat bingung. Halo? Roh Kudus sangat bingung. Dan itulah yang saya alami sebagai orang Kristen sejak kecil. Ya, saya pelayanan sekretaris Kombapa wilayah El Manibang. Ini ada tapi Om ini di belakang ternyata di sini kok pas cari soalnya ada. Om Utu Rolos ya. Nah, itu angkat tangan itu Pelsus juga. Tapi tidak pernah baca firman, ya. Nah, waktu Tuhan ingatkan, ini firman sebenarnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Harta yang paling berharga di dunia ini firman Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang membuat kita sukacita bahagia selain surat cinta Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah di sorga dan dia tinggalkan firman untuk kita baca, kita renungkan siang dan malam. Itulah yang Tuhan mau, bukan sekali-sekali. DP surat cinta. Motivasi kita baca tuh firman bukan karena takut, beda. Kalau takut beda, tapi karena kita merespon kasih Tuhan. Kita ingin mengetahui isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup? Apa yang sedang dia kerjakan dalam hidup kita? Ya, sehingga kita penuh damai sejahtera. Nah, ini jiwa inilah yang harus diisi dengan firman. Kalau tubuh ini cuma manifestasi dari apa yang ada di jiwa. Ya, coba Bapak Ibu sekalian lagi duduk begini, kau menghayal tentang makan gohu. Terus keluar tuh sedikit. Begitu juga kalau kita marah, hati berdebar-debar. Jadi ini tubuh ini tidak ada guna. Makanya saya bilang kemarin ke Dr. Leo, ada satu firman Tuhan 1 Korintus 5 ayat 5. Serahkan tubuhnya kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kalau dia tiba hari keselamatan, dia selamatkan jiwanya. Ya kan? Kita tanya apa hamba-hamba Tuhan, masih belum ada jawaban yang memuaskan. Artinya orang tubuh ini tidak ada guna. Makanya Tuhan selamatkan roh dan jiwa. Dan hari ini Bapak Ibu dan saya adalah ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Yang baru itu adalah roh kita. Roh Kudus bersatu dengan roh kita dan kita disebut sebagai anak Allah. Roh Kudus tidak pernah keluar masuk tinggalkan kita, maka bagi hidup kita yang hidup tidak dalam kebenaran, Roh Kudus akan tarik. Dia kasih ingat, berbalik, bertobat. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tapi kalau iblis, dia akan hakimi kita. Dia intimidasi kita. Karena kalau bertobat karena masuk neraka. Itu bukan pesan Injil. Ya, betul kalau tidak bertobat masuk neraka. Tapi pesan Injil adalah Tuhan sangat mengasihi engkau dan Tuhan tidak ingin engkau binasa. Amin. Tuhan tidak berkehendak kita binasa.
Makanya di 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Walaupun ada orang yang menganggap suatu kelalaian, tapi Tuhan setia. Sabarlah. Karena dia tidak ingin Bapak Ibu dan saya binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Hal yang ketiga, untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, pekerjaan baik. Nah, ini kerukunan keluarga besar Sulawesi Utara. Di Mimika ini pasti ada tujuan Tuhan taruh ya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang menjadi pedoman itu hidup dalam buah-buah roh. Buah-buah roh cuma 9. Coba nanti baca di Galatia 5. Itu buah daging, ada DSB dan sebagainya. No sutamasos itu yang isap rokok le. Isap rokok bukan berarti mau masuk neraka. Tapi kan tidak semua diizinkan, tapi tidak semua berguna. Amin. Jadi buah-buah roh cuma 9. Banyak, enggak banyak. Apa kak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kemurahan hati, kelemah lembutan, apa terakhir? Pengendalian diri, ya kan? Dan tidak ada hukum yang melawannya. Artinya hukum dunia, kalau kita hidup di dalam buah-buah roh, yang ada yang mau tangkap orang. Amin. Misalnya hidup dalam daging, mabo kombakalai. Ya toh? So lari dari buah roh, so masuk di daging, pasti dia akan berhubungan dengan hukum dunia. Jadi keluarga besar, ini kerukunan Kawanua, bukan Kawanua, Sulawesi Utara. Marilah jadi garam dan terang dimanapun kita berada. Anggota-anggotanya kasih tunjuk untuk saksi Kristus bahwa kita mahakarya Allah. Orang akan lihat, oh ini kota itu keluarga besar Sulawesi Utara. Jangan mabuk bagati. Saya sering bilang kan, saya sering bercanda. Firman Tuhan bilang begini. 2 orang berkumpul, aku hadir di tengah-tengah. Tuhan Yesus ada. Jangan 2 orang berkumpul, botol hadir di sana. Ya kalau di Manado Kasegaran Sari. Halo? Mahakarya Allah hidup betul-betul untuk kebaikan Tuhan. Di 1 Tesalonika 4 ayat 7 sana dikatakan bahwa kita dipanggil untuk hidup kudus, bukan hidup cemar. Dan 2 Korintus 3 ayat 17. Semua kepunyaan Allah, semua milik Allah itu diperlengkapi untuk melakukan hal yang baik. Di ayat 16 sebelumnya, 2 Korintus 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Rasul Paulus kasih ingat Pak Timotius ya. Dia bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kenapa firman perlu? Supaya dia boleh tahu bahwa dia salah. Perbaiki dia kelakuan. Serta kelakuan diperbaiki, dia mulai dididik dalam kebenaran. Ya jangan jadi kebiasaan nanti so game over baru taruh nih Alkitab masih baru, nak pernah kore di peti mati. Dan itu kebiasaan tahu kaporo. Bari nek tahu sangi he. Ya. Nah, itu DP bahasa sedikit. Jadi karena tapi mai tua orang gunung, orang kalau orang Sangir bilang tahu orang gunung itu orang Minahasa itu tahu kaporo. Nah, tahu kaporo itu kalau meninggal biasa Alkitab masih baru dia taruh di apa? Di peti. Taruh di atas kepala. Sedangkan hidup dia nggak baca firman, nop lagi dia mati. Lebih dia nggak baca. Jadi kasih ingat masih hidup baca firman. Karena nih firman ini kan, aduh,
Firman bilang di 2 Korintus 10 ayat 3-4, orang masih hidup di dunia. Tapi perjuangan kita di dunia ini tidak menggunakan senjata duniawi. Senjata diperlengkapi dengan kuasa Allah. Itu firman Tuhan. Efesus 6 ayat 12. Ayo ayat 10 sampai ayat 18 di sana dikatakan, hendaklah engkau kuat-kuat di dalam Tuhan, bukan kuat di luar. Tuhan Yesus berkekuatan dalam hidup kita. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, ya, tapi apa? Pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Maka perlengkapan senjata Allah, dari 6 perlengkapan senjata Allah, cuma 1 yang dipakai untuk menyerang, yaitu pedang roh, firman Allah. Amin. Waktu ada intimidasi iblis, kita perkatakan, ya. Misalnya kita dalam pergumulan sakit. 1 Petrus 2 ayat 4. Di atas kayu salib dia telah menanggung segala penyakitku di dalam tubuhnya. Dan oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Amin. Percaya. Tuhan tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ibrani 13 ayat 8. Oke, jadi kita paham sekarang bahwa untuk melakukan pekerjaan baik, maka Tuhan hadirkan gereja itu dengan satu tujuan, supaya orang dunia menonton Bapak Ibu sekalian. Amin. Gereja itu bahasa Yunaninya eklesia, dipanggil keluar. Artinya apa? Orang masih ada di dunia, Tuhan panggil keluar, pisah dari orang dunia, supaya orang dunia menonton kita. Makanya warga gereja ini bukan tembok, ya. Bapak Ibu sekalian, riwayat gereja setelah terjadi reformasi, kedaulatan Allah membuat menghadirkan dua orang tidak pernah bertemu, Martin Luther dan John Calvin, dengan mencetuskan 5 sola. Sola pertama, sola gratia, diselamatkan oleh karena kasih karunia. Amin. Sola yang kedua, sola fide, diselamatkan oleh karena iman. Efesus 2 ayat 8-9, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan perbuatanmu, itu pemberian Allah, bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang makan puji. Sola yang ketiga apa? Sola scriptura. Artinya segala sesuatu itu firman yang kita pakai, bukan taksiran kita, tapi firman Tuhan. Apa kata firman? Ya. Sola yang keempat, solus Christus. Artinya tidak ada denominasi atau institusi keagamaan yang bisa menyelamatkan. Cuma satu, Yesus Kristus. Amin. Dan sola yang terakhir, soli Deo Gloria. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan untuk selama-lamanya. Itulah yang dihadirkan. Setelah reformasi, Bapak Ibu sekalian tahu, di dunia ada 45.000 denominasi. 45.000. Di Indonesia ada 800 denominasi yang terhimpun dalam 300 sinode. Masing-masing dengan tafsiran yang berbeda-beda. Bahkan ada yang menghakimi bahwa kita paling benar, kita paling suci, denominasi yang lain salah. Maka lewat firman ini kita kembali kepada fokus Yesus Kristus. Amin. Kita diselamatkan bukan karena denominasi kita, tapi kita diselamatkan oleh karena karya salib Tuhan Yesus Kristus. Sehingga malam ini juga lewat khotbah ini yang disampaikan adalah Tuhan Yesus Kristus, dan kita bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengalami Tuhan Yesus. Tidak ada denominasi yang menyelamatkan. Maka keluarga, kerukunan keluarga besar Sulawesi Utara hadirkan satu unity, bahwa torang semua sama di dalam Yesus, torang adalah bersaudara. Amin. Boleh bertumbuh di masing-masing denominasi, tapi waktu berkumpul kita berbicara satu pribadi, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain.
Doa Tuhan Yesus sampai sekarang belum tercapai Bapak Ibu sekalian. Nanti baca ya, Yohanes 17. Dia bilang, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, ayat 14. Karena mereka bukan berasal dari dunia sama seperti aku. Ayat 15, aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia, tapi melindungi mereka dari yang jahat. Ayat 16, karena mereka bukan berasal dari dunia sama seperti aku bukan berasal dari dunia. Ayat 17, Tuhan Yesus bilang, aku berdoa untuk kuduskanlah mereka dalam firman, dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya kan? Ayat 18, sama seperti engkau mengutus aku, demikianlah aku telah mengutus mereka ke dunia. Bahkan Tuhan Yesus bilang, aku menguduskan diriku untuk mereka, supaya mereka dikuduskan dalam namaku. Dan Tuhan Yesus bilang, aku berdoa bukan cuma untuk mereka, tapi untuk semua orang yang percaya di dalam namaku oleh pemberitaan mereka. Di ayat 21, supaya mereka menjadi satu, sama seperti aku dan engkau adalah satu. Di terakhir Tuhan bilang, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Bapak Ibu sekalian, umat manusia sekarang 7,8 miliar. Yang baru percaya 2,6. Halo? Baru 2,6. Masih ada 5, sekian. Lebih dari setengah belum terima Tuhan Yesus. Amin. No yang so terima berbeda-beda semua. Halo? Bahkan ada hamba Tuhan saling kritik. Oh, hamba Tuhan dari golongan ini tidak benar. Puji-pujian yang dinaikkan itu bukan pujian sorgawi. Itu cuma komersil cari keuntungan. Ini kan. Makanya kedaulatan Allah membawa supaya orang balik kepada firman Tuhan. Yang keempat, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau kita hidup di dalam. Jadi dipersiapkan sebelumnya, artinya Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita Tuhan bertanggung jawab. Dia suruh hidup kita benar, hidup kita kudus, bukan karena kekuatan kita. Amin. Makanya di kekristenan ada konsep kesempurnaan. Dalam menjalani hidup ini bisa kita jatuh. Tapi oleh kuasa Roh Kudus, kita tidak akan tinggal tetap di dalam dosa. Karena natur kita sudah diubah. Amin. Orang benar, orang percaya, orang Kristen yang hari ini hidup dalam ketidakbenaran, pasti hidupnya tidak ada ketenangan. Ada kegelisahan. Karena di mana ada kebenaran, Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di sana akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketentraman dan keamanan untuk selama-lamanya, bukan sekali-sekali. Jadi orang kalau hidup, ya seorang Kristen misalnya, hidup dalam ketidakbenaran, nyana tenang DP hidup. Pasti, karena Roh Kudus kasih ingat terus berbalik, bertobat. Ya Yeremia 33, di Yeskiel 33. Tuhan bilang, aku tidak berkehendak atas kematian, ayat 11. Kematian orang fasik, tapi atas kehidupan untuk berbalik dan bertobat. Ini Roh Kudus akan kasih ingat berbalik, bertobat. Tuhan sayang pangana. Dia tidak mau ngana binasa. Ya kan? Dia telah tebus, harganya telah lunas dibayar. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Amin. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Di 1 Korintus 6 ayat 20. Harganya telah lunas dibayar. Tuhan beli kita, bukan dia cicil, ya. Bukan cara kredit. 1 kali lunas. Amin. Maka persembahkanlah tubuh kita bagi kemuliaannya. Jadi dia persiapkan Bapak Ibu dan saya. Bukan dia perintah terus dia tidak beri kuasa. Dia perintah untuk hidup kudus di dunia ini. Karena dia ada dalam hidup kita. Amin. Kita ada di dalam dia. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, maka dia berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi torang
mampu untuk hidup beda dengan orang dunia karena Tuhan ada dalam hidup kita. Maka gereja itu Tuhan hadirkan untuk supaya orang dunia lihat. Di 1 Petrus 2 ayat 9 gereja disebut, tetapi kamu adalah umat pilihan, imam dan raja, imamat yang rajani, umat yang kudus, milik Allah sendiri. Untuk apa? Memberitakan perbuatan besar, perbuatan baik dari Dia yang telah memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kalau di perjanjian lama Tuhan kasih pisah raja dan imam. Tapi lewat karya salib hari ini Bapak Ibu dan saya diberikan kuasa sebagai raja dan juga imam di dalam hidup kita. Maka imamat yang rajani. Dan yang terakhir Tuhan bilang, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tapi ada satu kuasa iblis yang sudah kalah menipu kita atau mengintimidasi kita supaya kita tidak hidup di dalam rencana Allah. Amin. Iblis tidak bisa berkarya dalam hidup kita kalau kita tidak membuka celahnya. Halo? Ini satu kebenaran. Iblis tidak bisa berkarya dalam hidup kita kalau kita tidak berikan kesempatan. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Tapi terjemahannya, don't give a foothold. Bukan chance dia pakai. Foothold artinya tempat berpijak. Pada waktu kita buka, maka dia akan berpijak. Tinggal tunggu waktunya. Dia berkarya dengan segala macam kerusakan dalam hidup kita. Waktu kita buka dosa, ya. Makanya Tuhan membedakan sangat luar biasa. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang ke dunia supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Percayalah, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya hari ini untuk hidup di dalam rencananya, berkarya sesuai dengan rencananya. Kita ada di dunia ini untuk satu tujuan, menjadi saksinya. Amin. Kalimat terakhir sebelum dia naik ke sorga, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Amin. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah Tuhan Allah Yesus Kristus yang bertanggung jawab dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Percayalah, jalani hidup ini sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita pasti bisa. Sekali lagi, kita pasti bisa. Kerukunan keluarga besar Sulawesi Utara yang hadir di Mimika ini akan menjadi saksi Kristus, supaya lewat kehadiran ormas ini nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Nama Tuhan Yesus dimuliakan, tidak ada yang lain. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Jadinya tidak ada yang for torang, semua for Tuhan Yesus. Saya tutup terakhir, ada bahasa bilang begini, bahasa Sangir. You will never understand who you are until you understand who is He. Jadi kita tidak dapat memahami siapa kita sampai kita memahami siapa Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Amin. Haleluya. Amin. Waktu kita paham, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, jangan ragu-ragu, tepuk tangan. Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik bagi hidup kita. Kita ada oleh karena kasih karunia. Jadi waktu kita sadar siapa kita dalam Tuhan Yesus, waduh, segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan karena terpaksa. Percayalah,
Semua dengan spontan, didorong oleh kuasa Roh Kudus. Pada waktu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi tidak memahami identitas kita, maka kita tidak dapat memenuhi panggilan kita. Amin. Kalau kita tidak mengetahui identitas kita dalam Tuhan Yesus, kita tidak dapat memenuhi panggilan kita. Amin. Itulah yang memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu sekalian lewat kerukunan keluarga besar Sulawesi Utara di Mimika, supaya terang Tuhan bercahaya dalam organisasi ini, ya kan? Di dalam Injil Yohanes ada 7 kali Tuhan bilang aku adalah ego eimi. Pertama, Yohanes 6 ayat 35. Aku adalah roti hidup. Yohanes 8 ayat 12. Aku adalah terang dunia. Yohanes 10 ayat 9. Aku adalah pintu. Siapa masuk lewat Tuhan Yesus akan dapat padang rumput. Yohanes 10 ayat 11. Aku adalah gembala. Tidak titik gembala. Tuhan tambah gembala yang baik. Amin. Gembala yang baik artinya apa? Tuhan kasih perumpamaan mengenai domba yang hilang. Di Lukas 15 ayat 45, siapa di antara kamu yang punya 100 ekor domba, kalau 1 ekor domba hilang tidak meninggalkan yang 99 itu dan mencari satu itu. Ada kata di belakang, sampai ketemu. Amin. Tapi kalau orang hamba Tuhan cari-carinya tidak dapat, biar akan juga. Tapi Tuhan karena dia gembala yang baik, dia cari sampai dapat. Dapat tuh domba, ayat 5. Dia mengangkat dengan gembira dan menaruh di atas bahunya. Bukan rupa hamba Tuhan nganam yang kurang ajar. Itu hati Tuhan Yesus. Kalau mau lihat hati Bapa, lihat apa Tuhan Yesus. Amin. Karena Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Maka dia cari domba. Yang ada domba hilang Tuhan kasih biar. Ya. Apalagi Yohanes 11 ayat 25-26. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun so mati. Dan kita yang hidup yang percaya kepadanya tidak akan mati untuk selama-lamanya. Amin. Maka Rasul Paulus percaya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia tidak takut, ya kan? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan Tuhan kunci 1. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia. Maka dia berbuah banyak. Waktu Tuhan sampaikan Yohanes 8 ayat 12. Apa yang dia sampaikan? Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tapi ia memiliki terang di dalam hidupnya. Waktu dia sampaikan khotbah di atas bukit. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Dia tunjung Bapak Ibu dan saya hari ini sebagai terang dunia. Halo. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tidak kelihatan. Lagi pula tidak ada orang yang menyalakan pelita, taruh di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia. Supaya menerangi, bukan semua benda, menerangi semua orang. Dengan demikian hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia, ya kan? Supaya orang melihat terangmu dan nama Tuhan dimuliakan, ya. Dan ini pesan untuk kerukunan keluarga besar Sulawesi Utara. Percayalah, Bapak Ibu dan saya hari ini Tuhan tempatkan di Mimika sebagai terang. Amin. Karena serang terang itu ada dalam hidup diri Bapak Ibu sekalian dan saya hari ini. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan menerangi semua orang. Amin. Jalanilah hidup ini dalam rencana Tuhan, dalam maksud Tuhan. Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami mengucap syukur di malam hari ini. Karena oleh kasih-Mu maka kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman yang sungguh luar biasa. Bahwa kami adalah maha karya Allah. Kami buatan Allah
diciptakan dalam Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan Yesus telah persiapkan sebelumnya. Dan Tuhan Yesus mau kita semua teristimewa keluarga, kerukunan keluarga besar Sulawesi Utara yang ada di Mimika untuk menjadi saksimu sebagai mahakarya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa. Boleh. Habis dari